Sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat hidayah dan perkenannya lah kita bisa ketemu di ruangan ini dalam rangka pembahasan pansus LKPJ. Insya Allah sebentar kita akan diskusi tentang laporan yang sudah dimasukkan oleh teman-teman. Jadi baik Bapak Camat dan Bapak anggota Dewan yang akan saya hormati, sebelum kita masuk perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang 23 2014 PP 13 tahun 2019 bahwa wali kota wajib memasukkan laporan keterangan pertanggungjawaban. Selanjutnya DPR juga wajib untuk membahas LKPJ yang masuk paling lama 1 bulan. DPR memang tidak berhak untuk menerima maupun menolak, tetapi DPR diberi kewenangan untuk menilai, memberikan rekomendasi kepada Pak Wali terkait dengan penggunaan anggaran maupun kinerja, sehingga ini menjadi bahan kepada Bapak Wali Kota untuk melakukan langkah-langkah di tahun anggaran berikutnya. Itu bunyi undang-undang, bukan saya yang bilang. Nah, seperti itu bunyinya, ya termasuk kinerja dan anggaran. Tapi kalau ini sama-sama yang sekarang, alhamdulillah rekomendasinya bagus-bagus di dalam begitu Pak Asli. Saya kira sebagai pengantar seperti itu, sebentar mungkin akan ada teman-teman jangan bisa semua barangkali baca satu-satu baru nanti bagaimana kan? Ketua kelasnya mau pencama, saya katakan lo nih, gue camaku, tetangga aku. Jangan dibaca, langsung pertanyaan dari anggota dewan. Oh gitu nih, oh ya supaya mempersingkat waktu. Dibaca, langsung pertanyaan dari anggota dewan. Oh gitu nih, oh ya supaya mempersingkat waktu. Ya silakan. Apa yang menjadi kendala di 2025 kemarin, karena begini, saya lihat dari dokumen yang ada ini, teman-teman camat ini melampirkan dokumen LKPJ tahun 2024. Nah, ini yang tahun 2025, apakah sudah dilaksanakan atau tidak? Yang 2024 kemarin sudah dilaksanakan atau tidak? Terus apa kendalanya? Nah, terus progres pekerjaan yang 2025 itu yang mana saja yang belum terlaksana? Terus nanti di 2026 kira-kira apa yang menjadi masukan buat di 2026? Mungkin itu pimpinan. Jadi mungkin bisa saja satu orang mewakili camat untuk menyampaikan apa masalah-masalah apa kendala-kendala Sama tahu Bapak Ibu anggota Dewan Pansus LKPJ ini bisa memberikan saran atau masukan ke depannya. Yang terhormat pimpinan rapat serta seluruh anggota Dewan terhormat, kemudian para camat dan Pak Lurah, perlu kami sampaikan untuk LKPJ tahun 2025 Kecamatan Talo, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa untuk 2024 kan memang kami rata-rata baru dilantik tahun 2026, maka berdasarkan data permasalahan-permasalahan, yang pertama yang tentu yang menjadi perhatian yaitu yang pertama itu masalah jumlah armada kebersihan, ya, jumlah armada kebersihan yang masih kurang, kemudian jumlah sumber daya manusia petugas kebersihan yang masih kurang. Kemudian yang ketiga tentang kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memilah sampah dari rumah tangga. Nah tentu ini yang barangkali yang perlu menjadi atensi dari pimpinan dan beserta seluruh anggota Dewan terhormat. Tentunya ini yang merupakan kendala-kendala yang paling urgent di wilayah Pak, terutama untuk semua kecamatan. Ya seperti yang saya katakan tadi, memang ini armada yang masih menjadi persoalan karena memang masih kurang dan perlu memang harus penambahan armada. Kemudian yang kedua tentu masalah sumber daya manusia petugas kebersihan. Memang kami tiap tahun selalu melakukan pengusulan penambahan petugas kebersihan di wilayah, tapi tentunya itu kan harus dibarengi juga dengan penganggaran, karena tidak mungkin kita mengajukan jumlah petugas tapi kalau penganggaran gajinya juga tidak diimbangi. Kemudian kedua masalah kesadaran sampai kami dari pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Camat. Barangkali persoalannya seragam ini, jadi rata-rata seperti oke. Langsung saja Pak Aswar, silakan. Manado terkait terhadap laporan kita di 2025 itu kan masa transisi, memang masa transisi. Sebelumnya tetap harus ada dokumennya, ya. Yang paling kita mau tekankan ini di kecamatan ini tentang persampahan, ya. Ini cukup menyedihkan, malah ini program prioritas
Pak Wali, tapi beberapa waktu telah berlalu itu memang kita lihat kesempratan sampah nyata di jalanan. Sampai saya pernah berkomentar sama lebih banyak juga di samping di pinggir-pinggir jalan. Nah, langsung diteruskan oleh Pak Haji Melis ke Pak Wali itu hari tentang keluhan sampah. Terus Pak Wali merespon. Makanya ada pertemuan dengan para camat dan lurah untuk bagaimana mensikapi ulang, bagaimana kinerja ulang terhadap persampahan di Kota Makassar. Ya, jadi harus dimaksimalkan. Bagaimana tentang persampahan itu. Kemudian, ya kalau memang dibutuhkan pertambahan personel, usulkan. Ya, usulkan. Dan jangan ragu-ragu menjalankan program belanja di situ. Kalau saya lihat di kecamatan ada kan digalakkan ini bagaimana supaya motor sampah ya dimaksimalkan untuk bisa mengangkut itu. Harusnya itu sudah bisa dijalankan. Ya, ini nanti koordinasi, minta maaf pimpinan, ini supaya masukan juga sebagai rekomendasi bagaimana persampahan itu salah satu ujung tombaknya adalah angkutan sampah itu. Ya, kalau ada penganggarannya kenapa tidak dimaksimalkan, cepat dilakukan supaya tidak ada silpa juga dan bisa dikerja untuk tahun ini. Kemudian tadi secara khusus di tim TAPD dalam gambaran umum LKPJ, ya kami sempat mengusulkan memang gratis sampah, tetapi salah satu tim TAPD menyebut kemungkinan bisa diakomodir di Kecamatan Manggala atau pada Tukang. Tapi yang lebih ada Kecamatan Manggala, mana Kecamatan Manggala. Dan juga nanti bagaimana Kecamatan Manggala memang bisa dibebaskan dari iuran sampah bagi masyarakat yang memang jangan perumahan. Kalau perumahan kan wajib membayar. Tapi kalau masyarakat yang terdampak atau paling minimal itu yang selalu saya bilang adalah 3 kelurahan penyangga di Kecamatan Manggala, yaitu kelurahan 3 kelurahan penyangga ya, Kelurahan Manggala, Kelurahan Tamangapa sama Kelurahan Biru Lomang ya. Itu 3 kelurahan harusnya bisa mendapatkan kompensasi khusus terhadap adanya TPA di sana. Mungkin itu saya Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Armada langsung. Penyampaian aja ke para camat supaya disampaikan lurahnya untuk tidak memelihara konflik. Selalu pemilihan yang selesai. Ya. Tapi sampai hari ini masih ada yang memelihara konflik di Kecamatan Mariso, Kecamatan Bubodeng. Mana camatnya? Ada 3 di sana, Kelurahan TN, Kelurahan KP, dan Kelurahan BT. Balak join. Jadi ini perlu dievaluasi mungkin Pak Kabat Tapeng, ya perlu, karena ini jadwalnya mungkin Pak Kabat Tapeng dalam waktu yang tidak terlalu lama pasti akan turun evaluasi semua camat dan lurah terkait dengan evaluasi yang akan dilakukan oleh Pak Wali. Di samping itu kita juga di sini, nah tentunya hasil kerja akan ada rekomendasi siapa yang camat yang betul-betul bisa aman dibawa dari daerahnya. Jadi itu barangkali Pak Camat Mariso yang mewakili itu yang pertama. Yang kedua, undangnya kan terjawab tahu Napoli dia mengkurusuki Serdan Toming Balugai. Maksudnya kalau niat nitip kan terjawab juga nih. Bagi-bagi. Tidak, maksudnya kalau ada barang-barang tadi titip, jangan kayak dia mau urus gitu. Seperti itu ya. Oke, barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ke Pak Camat. Sampaikan kepada kami Pak Camat, apa menjadi kekurangan Anda? Berapa banyak? Biar nanti di anggaran di perubahan bisa dikasih masukan. Jangan kita takut. Dan bisa takut itu kepada pemerintah kecamatan, karena dia tahu Pak posisi di mana kekurangan. Seperti contohnya kami di Kecamatan Makassar, wajib itu setiap dua RW ada di satu pemuda. Tidak bisa tidak, karena masyarakat saya lihat di aplikasi lontar sampai paling tinggi bos.
Jelek sekali kalau ada di dapilku, terkhusus dapilku di kecamatan saya lihat itu, gimana jalan keluarnya ini? Kalau bisa, dan ini biasa juga Pak Ketua, harus perlu kita benahi tahu ini dan treknya. Jalan keluar dari Putura pengalian dari Pukuda ke dam trek ini perlu dam trek kecamatan berkali berapa? 1, 2 aja. Perlu bicara. Penambahan bikin ki, penambahan setiap kecamatan bikin ki. Yang kedua, ketiga siapkan ki, karena saya tahu bersama setiap kecamatan tidak terpenuhi ASN-nya untuk melakukan dakel. Data pakai tadi kami sudah sama BKD, data bikin semua dulu, baik di kepulauan maupun di daratan. Kalau ada ASN tidak terpenuhi, karena rata-rata juga ada ASN, Pak Lurah sudah pensiun, satu mani kalau kasih pemerintahannya yang bertanggung jawab ji. Jadi kalau untuk dakel pasti tidak berjalan, karena dakel kita tahun 2025 ya hanya 30%. Saya mau itu bisa digelontorkan semua kecamatan, jalan ke semua. Karena ini wajib, jangan kita takut-takut menggunakan dakel. Kenapa ini takut-takut? Nah, hatta itu setiap kecamatan, kelurahan. Jadi data bagi ASN yang tidak terpenuhi, kotanya di setiap kelurahan. Biar jalan dakel. Banyak nanti di perubahan ya, kasih masuk, jangan ditakut, kasih masuk saja. Mau diterima tidak terima, kami ini di Banggar. Komisi C itu ya, tapi kebetulan di sektornya Delha, kami akan perjuangkan itu. Jangan takut, sebut saja berapa pemuda yang kita butuhkan. Besar sekali anggaran bos, 4,7 ya. PAD kita di sana 2,3 terpenuhi semua pemuda itu setiap kecamatan dan kelurahan. Kecamatan itu yang bisa sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Makasih banyak Bapak Ibu Camat. Mungkin kita sudah tahu bahwa di Komisi A banyak teman-teman yang sudah mendorong anggaran itu. Pak Ketua Pak Popek, insya Allah tahun ini mungkin akan ada penambahan dan tahun depan lagi kalau merasa kurang kita akan support karena kebutuhan bersama memang dibutuhkan masyarakat. Ada yang mau dijawab? Oh ya Pak Kasrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Pansus dan Sekretaris Pansus, anggota DPRD yang masuk dalam Pansus, Bapak-bapak Camat, Ibu Camat, para undangan yang lain. Beberapa saya tadi ada Pak Puan kan? Ya, Pak Puan. Pokir itu bukanlah hal yang dilarang oleh undang-undang. Pokir aspirasi masyarakat yang diserap anggota DPRD saat reses untuk dimasukkan ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Ini adalah mekanisme yang diatur dalam undang-undang untuk menampung kebutuhan masyarakat agar terakomodasi dalam APBD. Nah, waktu kami reses muncullah banyaknya permasalahan persampahan di wilayah kelurahan. Maka saya ajak teman-teman di DPRD untuk masukkan pokir ini untuk pembelian kuda, karena memang dibutuhkan oleh kecamatan. Tapi memang di atensi bahwa pokir ini untuk tidak dijalankan dulu. Saya bilang sama Pak Puan, tolong sampaikan ke Pak Wali untuk dijalankan ini, karena ini kebutuhan yang sangat mendesak di masyarakat. Bagaimana caranya biar itu sampai kendara kayak apa namanya, dada kuda dengan mobil. Ya, oleh karena itu saya Pak Hilmi lambat gerakan, apa namanya, minta anggaran untuk itu. Yang kedua, teman-teman camat dan ibu camat, karena sekarang masih ada pembayaran sampah, tapi kan ini sudah satu langkah maju buat pemerintahan mulia dibanding sebelumnya. Karena sebelumnya kemarin tidak ada gratis, sekarang sudah ada gratis. Artinya sudah ada langkah maju meskipun masih yang kapasitas 900 kWh. Pak Kasruli kemarin, fraksi Gerindra dan teman-teman yang lain Dapil 4 meminta kepada Pak Wali, Pak, bagaimana Dapil 4? Apa ada kompensasi? Sabar bagi Pak Kasruli, sementara dikaji oleh Pak Wali, diberikan kompensasi untuk digratiskan sampahnya warga di Dapil 4. Nah, Pak Irwan Jabar protes, kenapa cuma Dapil 4? Sabar nih Pak Irwan Jabar, karena memang kesehatan Dapil 4 ini yang berdampak langsung, untuk sampahnya. Yang terakhir saya mau sampaikan, mungkin saya tidak tahu tupoksinya bagaimana. Saya beberapa hari yang lalu reses
ada beberapa lurah tidak tahu pidato. Ini perlu diatensi. Mungkin bisa diadakan pelatihan, Pak Camat. Kita adakan minta anggaran atau KPKD minta anggaran, kita latih pidato. Masa ada yang lurah reses, nah bukanya nana tutup. Saya bilang kenapa kok berbeda jadi lurah seperti ini? Nah, jadi oleh karena itu supaya pemerintahan Bapak Pendapatan Mulia menjadi betul-betul mulia, mari kita betul-betul bekerja sama, karena tidak bisa sendiri Pak Wali mengerjakan semua ini. Pasti butuh semua bantuan termasuk teman-teman anggota DPD. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Langsung saja pertama-tama tadi sudah disampaikan teman-teman bahwa beberapa kelurahan membutuhkan ASN, dan tadi kami sudah koordinasi dengan BKD untuk teman-teman kecamatan itu memasukkan datanya secepatnya, karena dia butuh data yang terupdate untuk bisa mengisi beberapa. Yang kedua, karena data-data itu bisa nanti digunakan untuk beberapa kegiatan. Dan berikut adalah tadi disampaikan Pak Ajil ada dana kelurahan, sampaikan ke kelurahan Pak bahwa nanti akan diadakan pelatihan bagas, karena kalau tidak ikut lurah di pelatihan bagas, datanya tidak bisa jalan lagi. Kayak tahun lalu itu cuma 30%. Jadi bulan 7 tadi kalau tidak salah penyampaian dari kawan bahwa diadakan pelatihan bagas. Jadi kami berharap semua lurah itu bisa ikut supaya dana kelurahan tidak terbatas. Yang terakhir, kami juga sepakat bahwa armada sampah itu harus secepatnya dilakukan, dilaksanakan, diadakan, karena dalam waktu dekat ini kita akan melakukan reses lagi. Kalau kita reses, hancur lagi kita. Ini sampah bagaimana begitu. Jadi kami berharap hal-hal seperti ini bisa direspon dengan cepat oleh pemerintah kota supaya kami bisa juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa respon dan kinerja pemerintah kota seperti yang ada sekarang. Demikian dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitupun Pak ahli pansus dan hormat yang saya banggakan kepada camat Makassar yang hadir pada rapat RKPD ini. Saya tadi di awal menginginkan bahwa semua camat harusnya memberikan masukan kepada kami terkait dengan laporan hasil RKPD 2024 ke 2025. Apakah dilaksanakan atau tidak? Karena pimpinan masing-masing camat, masing-masing wilayah itu beda-beda perlakuannya. Itu yang saya minta sebenarnya di awal tadi, bahwa harus ada penyampaian ke kami terkait dengan masalah di wilayahnya. Karena misal Kecamatan Panakukang beda dengan Kecamatan Manggala. Kebetulan saya dari Dapil 4 dan saya pahami sekali itu Panakukang dan Manggala. Itu pasti beda. Satu kami di tempat di sampah, yang satu kami dari ada pilih di sana. Nah, yang memberikan input kepada kami bahwa inilah yang kegiatan ini yang kami mau. Karena beda-beda wilayah. Itu yang pertama pimpinan. Terus yang kedua terkait dengan persampahan tadi, karena saya ada teman-teman juga tadi membicarakan tentang sampah. Saya ini sampah belum tentu jadi PSL ini sampai 2009. Saya berharap semua kecamatan kecuali Manggala jangan dibuat sampah di Manggala dan kembali. Kalau tidak ada jaminan bahwa kelurahan kecamatan Manggala ini gratis, jangan dibuang sampah di Manggala. Saya perwakilan daerah sana. Maksudnya saya ini pertahankan ini semua, bantu tim Manggala membicarakan ke Pak Wali bahwa betul-betul itu Manggala dan tempat pembuangan gratiskan dia. Jangan yang bisa. Itu mobil mogok yang pakai sana macet misalnya di mana? Akibatnya kami dapat lagi. Nah, jadi maksudnya saya bantu Manggala kasih solusi Pak Wali bahwa darurat ini sampah 2029 belum tentu jadi PSL dan belum tentu berada juga di Manggala. Bisa jadi teman-teman mungkin bisa jadi di Kecamatan Makassar mungkin. Maksud ke Manggala
pimpinan mohon izin untuk Manggala 3 kelurahan itu saya minta angka pembayaran sampahnya supaya saya bisa langsung mengajukan ke wali kota bahwa kami gratiskan pembayaran 3 kelurahan. Iya, karena paling terdampak. Betul, dampak sekali. Selain itu juga saya minta pimpinan nanti kalau dengan PU, kalau dengan mobil-mobil ini juga mengakibatkan angin sebenarnya. Banyak macet di daerah sana itu akibat Baik, terima kasih banyak. Sebenarnya begini, sebenarnya apa yang Bapak Ibu sampaikan, termasuk sampai keinginan saya ini, semua fokus persoalan persampahan dan pengisian formasi ASN. Tadi alhamdulillah Ketua Kerasnya di Camat sudah menjelaskan apa kendala-kendala yang dihadapi dari tahun 2024 pindah ke 2025 dan tahun ini untuk kedepannya terkait dengan armada sampah yang kurang, jumlah petugas kebersihan yang kurang, kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan. Cuma barangkali ada hal yang perlu kita jawab sebentar ini sebagai perwakilan mungkin Pak Husni terkait dengan ini masukannya dari tadi teman-teman bikin pelatihan dulu aja ya. Bukan cuma pelatihan baca, pelatihan public speaking. Jadi kalau mungkin karena malu-malu memang tahu kalau buka di rapat kemudian ditutup itu kalau mungkin dan kalau tidak ajukan anggarannya nanti itu ke depannya. Ya. Oh iya Pak Kabel itu makanya ada di Pak Kabel. Saya kira begitu. Kemudian Tabe Camat Panakukang untuk 3 kelurahan sesuai permintaannya Pak Kasruli. Ini mungkin apa ini? Manggala. Sorry. Manggala, omnya Pak Supra. Tolong disiapkan itu dan Tata 3 kelurahan. Iya, jadi coba Pak Kasruli. Dan protes di Pak. Siapkan itu data ini kalau bisa ke beliau. Ada juga Haji Pabe, mana Haji Pabe? Pak Turki untuk memperjuangkan hak-hak warga. Saya kira demikian berkali. Izin pimpinan sekali. Iya, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja pimpinan, kita tahu bersama bahwa Camat ini hanya perpanjangan tangan pemerintah kota. Jadi soal teman-teman minta tadi soal kebijakan, saya pikir itu tidak tepat untuk kita minta ke Camat. Karena Camat ini sebagai operator saja terkait soal ada speaking untuk lurah, ya Camat tidak bisa mengintervensi karena mengangkat lurah itu adalah wali kota. Harusnya teman-teman bicara ke Pak Wali Kota pada saat paripurna atau dan seterusnya. Saya hanya ingin teman-teman Camat untuk menyampaikan apa, karena ini kan LKPD seperti yang diminta teman saya Pak Kasuri untuk mensandingkan LKPD 2024-2025, tentu Camat sekarang agak sulit untuk menyajikan itu. Karena kenapa? Banyak faktor yang dia tidak mungkin. Pertama mungkin karena dia masih baru sehingga belum memahami tupoksi itu. Yang ingin kita pertajam di rapat ini kan sebenarnya momen untuk kita bisa ketemu Camat untuk bisa menyampaikan apa menjadi isu di wilayahnya masing-masing, sehingga karena Camat ini Pak kalau ada masalah dia tidak mungkin sampaikan ke Pak Wali, malu lagi takut dianggap ini mengeluh, takut dianggap ini protes, sehingga apa keluhanmu, apa ketidakingin apa masalahmu, coba sampaikan ke sini. Jangan nanti pada saat kita buka rapat, kita buka rapat ini baru masing-masing datang. Pak Ketua, saya ada begini, dan tidak bisa juga Pak kita itu diujuk, termasuk teman-teman sampaikan soal sampah, mobil apa, kan sebenarnya kalau Camat ini tinggal melaksanakan Pak. Yang kita mau sampaikan ini kepada PAPD untuk segera mengeksekusi apa-apa yang menjadi kebutuhan, misalnya ada pengusulan pengadaan motor. Camat ini Pak tinggal dia suka lagi kalau ada itu motor langsung tanda tangan. Cuma memang ada beberapa camat lambat itu yang kita tekankan. Jadi pimpinan saya meminta kepada Camat untuk menyampaikan di forum ini apa-apa yang menjadi isu. Terakhir Pak Jaka. Ini sebenarnya pertanyaan tadi pagi yang belum tuntas pimpinan jawab. Ingin ada
Bapak Ibu Camat yang bisa menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya mekanisme pengelolaan iuran sampah. Karena kita tahu kan belum melalui sistem QRIS. Jadi menggunakan kolektor ya, menggunakan kolektor. Nah, kami lihat di lapangan itu ada dua mekanisme. Untuk rumah tangga itu ada tuh usaha bisnis seperti rumah kos, toko-toko besar dan Indomaret, Alfamart itu langsung ke kantor kelurahan. Apakah kami tidak tahu apakah di kecamatan itu berbeda atau bagaimana? Ini mohon penjelasan mungkin Bapak Ibu anggota dewan untuk mengetahui. Itu ada yang bisa menjelaskan itu seperti apa? Terima kasih pimpinan. Banyak, ini sudah banyak sekali masukan, saran. Intinya bahwa komitmen kami di DPR ini akan memperjuangkan, membantu teman-teman camat, komitmen untuk itu karena demi kepentingan masyarakat. Kemudian terkait dengan metodologi iuran sampah, mohon yang jadi perhatian, jangan sampai kekhawatiran, mungkin ya kekhawatiran, jangan sampai ada yang bermain-main kalau ada yang kolektor, ada yang datang langsung tanpa diketahui oleh RT. Kira-kira seperti itu. Mohon untuk Pak Camat untuk menertibkan itu sampai ke bawah. Kalau perlu, saran beliau dari tadi ini ada metodologi pakai QRIS atau apa untuk wilayah-wilayah tertentu. Kalau di daerah aku barangkali kayak di Buloa, di Tandok masih agak susah. Tapi kalau untuk wilayah-wilayah tertentu saya kira memang sudah bagus kalau diadakan hal seperti itu. Kemudian terkait dengan pencapaian-pencapaian seperti yang disampaikan Pak Jaka, ini menjadi bahan kita karena saya tahu Bapak Ibu belum menjadi camat pada saat 2024 itu, belum menjadi camat ini Pak Jaka Merdeka. Untuk LKPJ yang kemarin kan bukan PD yang laksanakan, bukan PD, camat sebelumnya, iya camat sebelumnya yang laksanakan. Saya kira Pak Kusnik, kita tadi sudah berkomitmen bahwa kita akan support teman-teman camat ke depannya, termasuk berbagai macam rekomendasi yang disampaikan oleh teman-teman. Tapi saya harap juga Pak Husnik komitmen dengan kami, hal yang kita diskusikan sebelum masuk di ruangan sini, terkait dengan saran-saran teman-teman, masukan-masukan teman-teman, aspirasi teman-teman yang didapatkan dari warga ketika reses. Itu tolong seperti yang disampaikan Pak Armada, kan banyak aspirasinya warga itu. Misalnya Pak Armada dapat keluhan dari Mariso, dia sorong ke Mariso. Tolong koordinasikan dengan anggota dewan yang memperjuangkan aspirasi itu. Dek, jangan disalah koordinasi. Paham maksudku Dek? Karena dia tahu yang tanggung jawab ke warganya dong. Jangan mau diambil. Ya, paham nih? Oke, saya kira demikian. Terima kasih banyak atas perhatian kita semua. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat LKPJ kecamatan kita akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.